Dilanjutkan. Ini adalah diagram atau gambaran deskripsi tentang proses yang terjadi pada kulkas mesin pendingin. Kurang lebihnya seperti ini. Di mana di sini adalah kompresor. Kompresor berputar menekan gas refrigeran yang ada di dalamnya. Maka terjadi proses pemampatan secara adiabatik atau secara isentropik. Terjadi pengurangan volume dari volume V1 ke V2. Terjadi pengurangan volume setiap kali step 1, step 2 dan seterusnya. Ini tergantung daripada di sini ya, apakah rotari atau translasi. Setiap step terjadi kompresi ya, kompresi ke sini, kompresi lagi gitu. Nah, pada saat langkah 1 kedua, kompresi yang dilakukan oleh pompa. Jadi dari sini ke sini terjadi proses adiabatik, kompresi penekanan secara adiabatik. Kemudian proses ini terjadi sampai ke sini ya. Selanjutnya masuk ke dalam pipa berkelok-kelok. Karena pipanya sini berkelok-kelok sehingga terjadi peningkatan suhu. Karena gaya gesek semakin kuat, semakin besar. Kemudian alurnya juga tidak lurus ya, maka di sini terjadi proses pemampatan secara maksimal. Dan juga dibuat berkelok-kelok supaya nanti suhu yang dihasilkan pada saat proses pemampatan bisa dikeluarkan ke luar ya, keluar sistem, sehingga suhu yang ada di dalam refrigeran cenderung konstan ya, cenderung konstan, tidak terjadi kenaikan suhu secara berlebih, ya. Udaranya dikompres, tetapi bagaimana? Kompresinya tinggi, tetapi suhunya itu bisa dikendalikan, tidak terlalu tinggi. Nah, sehingga salah satunya dengan cara dibuat berkelok-kelok. Selanjutnya di sini dari 2 ke 3 terjadi proses secara isobarik. Nah, di sini tekanannya dibuat tetap, dikompres. Nah, tetapi tekanannya dibuat tetap. Volumenya ditekan, tapi volume tekannya di sini dijaga konstan. Ya. Itu bagaimana caranya? Nah, itu caranya di sini nanti ada yang namanya valve di sini. Ada fungsi P-nya. Jadi ketika dikompres ya, tentu tekanannya kan naik. Tapi kenaikan tersebut diatur oleh valve. Jangan sampai naik terus begitu. Pada saat tertentu kemudian valve-nya akan terbuka karena di sini pengaturnya. Kalau ditekan terus secara otomatis kan pasti akan naik tekanannya. Tidak mungkin dikompres terus kok tekanannya tidak naik. Pasti akan naik dan bisa berbahaya juga. Nah, suhunya mah bisa keluar, tetapi tekanannya tetap akan naik. Nah, oleh karena itu ini diatur sampai batasan maksimal, kemudian akan klep terbuka sehingga gas yang di sini bergerak dengan cepat seperti ini. Dengan cepat, tetapi jumlahnya sudah diatur sesuai dengan fungsi klepnya. Jadi pengatur tekanan dan juga pengatur volume di sini ya. Fungsi tekanan dan fungsi volume di sini. Fungsi tekanan dan fungsi volume.
bisa juga fungsi N ini. Ya. Jadi fungsinya fungsi tekanan, fungsi volume, dan fungsi mol. Nah, ini klepnya sini. Jadi pada saat tekanan tertentu akan keluar gas dengan volume gas refrigerantnya tertentu, jumlah molnya tertentu di sini. Ya, sehingga masuk ke sini. Nah, maka di sini akan terjadi penurunan suhu karena di sini tekanannya rendah, di samping tersedot oleh pompa di sini kesedot sesuai dengan fungsi klep di sini. Nah, kemudian ini yang masuk juga relatif sedikit ya. Kemudian tekanannya menjadi turun di sini. Terjadi penurunan tekanan dan terjadi penurunan suhu. Dari 3 menuju dari 4 ya. Ini proses 4 ini. Nah, dari 3 menuju ke 4, 3 menuju ke 4 ke sini nih. Ya. Jadi terjadi penurunan suhu. Nah, 3 di sini kita copy. Nah, di sini juga S3 ya. 4. Jadi 3 itu 3 proses 3A sampai sini. 4 dari klep masuk sampai sini. Nah, proses di sini dari 3 menuju 4, nah di sini di klep dalam waktu yang sangat cepat 3 ke 4. Nah, 3 ke 4 terjadi adiabatik. Nah, maka di sini 3 ke 4 terus ya, 3 ke 4, 4 masih. Nah, sampai sini maka terjadi penurunan suhu. Kemudian setelah itu dari 4 menuju ke 1. Nah, ini terjadi ekspansi. Ya, terjadi ekspansi atau pengenduran karena di sini kan kesedot ya. Nah, di sini tentu suhunya relatif dingin, tetapi di sini paling dingin. Suhunya di sini hangat, panas ya. Nah, kemudian ke sini dingin, mengembun. Di sini paling dingin. Nah, kemudian keluar dinginnya tidak begitu dingin. Di sini paling dingin, terjadi penyerapan. Di samping di sini paling dingin karena di sini juga dalam ruangan yang terisolasi. Kalau ini pipanya di luar, kalau ini pipanya dalam mesin pendingin, ini dalam kulkas. Ini di luar kulkas, dalam kulkas, di luar kulkas ya. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan nanti dalam proses perhitungan. Adalah salah satunya ini. Rumus-rumus yang nanti dipakai. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.